Pemirsa, polisi Satreskrim Polrestabes Bandung terpaksa menjebol paksa gerbang pintu rumah pelaku penganiayaan dokter. Saat ditangkap, pelaku memberikan perlawanan. Beginilah situasi penangkapan paksa kepolisian kepada pelaku penganiayaan terhadap dokter gigi di rumahnya di Jalan Taman Holis Blok A nomor 3 Cigondewa, Kota Bandung. Samuel Sumarya melakukan penganiayaan terhadap dokter gigi Visi L. Alexandra. Rumahnya terpaksa dijebol petugas. Hal ini dikarenakan pelaku dan keluarganya tidak mau menyerahkan diri. Pelaku berhasil diamankan sekitar pukul 19.00 di salah satu ruangan bawah tanah. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan beberapa senjata airgun. Pelaku sempat berontak saat dibawa petugas. Melaksanakan upaya paksa, upaya penangkapan tadi sudah dihimbau kepada tersangka yang ada di dalam rumah untuk menyerahkan diri, namun tidak dilaksanakan. Jadi kami melaksanakan upaya paksa berdasarkan adanya kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka pada hari Sabtu. Sebelumnya seorang dokter gigi Visi L. Alexandra menjadi korban penganiayaan di kawasan Paskal 23 Kota Bandung Sabtu 21 Oktober lalu. Peristiwa bermula ketika pelaku Samuel terlebih dahulu mengancam korban melalui media sosial. Pelaku lalu mendatangi tempat kerja korban. Saat bertemu, pelaku langsung menyerang korban menggunakan senjata tajam. Akibatnya korban terluka di sejumlah bagian tubuhnya karena senjata tajam dan pukulan tangan. Dari Bandung, Juhpita Melana, iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Kevin Kristianto, kuasa hukum korban penganiayaan dokter gigi Visi L. Alexander. Selamat sore, Mas Kevin. Iya, Mas Kevin, ini saat ini proses hukum sudah sampai mana? Kemarin katanya pelaku sudah ditangkap ya? Ya, dari informasi yang saya dapat tadi siang ya, kepolisian tuh baru press release soal kasus ini gitu. Sebenarnya kronologisnya tuh gimana sih, Mas, sampai bisa terjadinya penganiayaan ini? Oke, sebenarnya kronologisnya juga kita masih bingung ya, motif pelakunya apa atau tujuannya sebenarnya apa. Cuman tiba-tiba sekitaran pukul 9:30 pagi itu korban dapat chat dari pelaku via Instagramnya, cuman ngomong, "Bos, masih hidup?" tanda tanya. Terus dia ngomong, "Gelut yuk." Gelut tuh maksudnya bahasa Sunda artinya berkelahi yuk gitu. Nah, dijawabnya ya tanda tanya kenapa gitu kan, apa maksudnya. Terus dia menjelaskan aja, ya lagi pengen aja bunuh orang katanya gitu. Makanya kita juga kaget, dokter Visi juga kaget. Ya kita agak bingung juga sih kenapa bisa kejadian kayak gitu. Aneh ya, maksudnya, tapi sebelumnya korban ini sama pelaku ini saling kenal begitu? Oke, kalau ini kan banyak banget nih pertanyaan, apakah memang saling kenal atau enggak. Saya pastikan ini saling kenal dan kenalnya juga cuman selewat aja sebenarnya. Jadi waktu sekitar 3 tahun sampai 4 tahun yang lalu, pelaku tuh sempat punya produk jualan berupa nasi mentai. Nah, nasi mentai ini tuh sempat diminta endorse ke korban. Jadi masih ada tuh sisa-sisa chatnya soal endorsannya, soal makasih banyak ya udah di endorse gitu-gitu. Nah, itu sekitar tahun 2020. Nah, terus ada satu momen juga di mana waktu dulu sebelum korban jadi dokter gigi kan sempat ada koas ya. Nah, waktu koas itu pelaku sempat datang untuk dimintai scaling, kayak dibersihkan giginya gitulah. Nah, karena pasien datang nggak mungkin ditolak, jadi diterima juga gitu. Nah, jadi, cuman ada 2 momen itu aja sih. Jadi selama 3 sampai 4 tahun terakhir hubungannya hanya sebatas bisnis begitu berarti ya? Betul, hanya sebatas itu aja, nggak pernah ada chat intens, nggak pernah ada chat yang terus menerus gitu. Tapi gimana tiba-tiba bisa ngancam ini, gimana Mas Kevin? Nah, itu juga kenapa sebabnya kita juga masih nggak tahu ya, dan polisi juga katanya masih mendalami. Tapi itu yang terjadi, tiba-tiba dapat chat, terus karena udah mulai menyerang kehormatan dari seorang wanita gitu. Ada satu ejekan yang benar-benar nggak patut banget untuk diserang ke seorang wanita gitu. Jadi korban juga sempat emosi, nggak cuman dirinya doang yang diserang, tapi keluarganya juga, oh nanti papanya, papa lu sama gue dibunuh, keluarga lu, papa mama lu, dedenya gitu-gitu. Makanya
emosinya jadi meluap. Makanya kalau misalnya dilihat di sosial media sempat ada chat balasan seakan-akan nantang. Oke. Nah, tantangan-tantangan itu juga kan muncul karena reaksi dari aksi yang dilakukan sama pelaku. Karena ada ancaman, karena ada ejekan gitu-gitu. Ini kalau kita lihat CCTV tadi sebelumnya di materi sebelumnya gitu ya Mas Kevin, pas pelaku datang gitu ya sempat diterima oleh korban, apa yang disampaikan dan apa yang dibahas ketika pada saat pertemuan itu kalau dari ceritanya korban? Oke, sebenarnya itu kan bangunan klinik itu ada 4 lantai. Iya. Nah, di lantai pertama itu masih perusahaan yang lain, klinik itu mulai dari lantai 2 itu yang front desk yang ada di layar. Nah, pelaku sempat masuk, udah gitu nanya, visi di mana katanya. Front desk menyampaikan itu masih ada pasien di atas katanya, nggak bisa diganggu dulu. Tapi karena udah tahu bahwa visi ada di atas, korban ada di atas, pelaku langsung naik, nyelonong gitu, langsung naik ke atas. Kemudian ya pada saat naik sempat teriak namanya korban, visi gitu. Nah karena di dalam ada pasien yang lagi dikerjakan dan visi nggak mau korban gitu ya, korban nggak mau pasiennya terganggu, dia keluar, ada panik gitu kan. Pada saat lihat ketemu di lorong, keluar dari tempat prakteknya, ketemu di lorong, dari pelaku udah buka pisau lipatnya dan mengarahkan ke arah leher. Memang kalau dilihat di CCTV sempat nggak kelihatan ya, tapi dikeleherin gitu. Gimana gitu. Oh, jadi pas ketemu itu dia udah mulai mau melukai gitu ya? Betul. Jadi pada saat jalan menghampiri dokter visi, kalau misalnya di situ dilihat ada pisau yang dibuka, udah gitu diarahkan ke arah lehernya visi. Nah, itu kan kalau misalnya dilihat dia pakai tangan kiri ya ngebukanya. Dia pakai tangan kiri ngebukanya, tangan kanannya masuk ke kayak jaketnya, semacam jaketnya. Nah, itu kita nggak tahu apa yang di tangannya dia, cuman kalau misalnya dilihat dari postingan Instagramnya dia, dari highlight yang dia buat, ada semacam airgun berupa handgun ya, pistol. Jadi itu diduga banget dia bawa, cuman kita nggak bisa asumsiin. Oh, jadi dugaan selain pisau tadi, selain pisau lipat tadi, diduga juga membawa pistol gitu ya? Betul. Terus kalau kondisinya dokter gigi visi sekarang seperti apa, Mas Kevin? Oke, kan ini sebenarnya kejadian tuh di hari Sabtu tanggal 21 Oktober kan. Kejadiannya udah sempat kita laporkan juga, pada saat pelaporan udah sempat dikasih lihat nih CCTV, bukti-bukti segala macam, bukti chat segala macam. Polisi tuh cuman terimanya, oh ini penganiayaan katanya. Saya pikir karena ini urgent dan harus visum, jadi yaudah diterima aja dulu itu si laporannya supaya bisa visum dulu. Nah, pada saat malam-malamnya setelah proses BAP dan lain-lain, dokter visi masih ketakutan, masih trauma. Jadi dia kita temenin pulang, sampai pulang udah sama alamat, dia nggak bisa tidur tuh 2 hari, sampai hari Minggu dia nggak bisa tidur dan dia nggak berani banget keluar rumah. Gitu. Sampai di hari Senin yang harusnya dia kerja ke kliniknya, dia tetap nggak mau keluar. Jadi dia stay aja dulu di dalam rumah sampai akhirnya polisi mengamankan pelaku. Nah, pada saat polisi mengamankan pelaku, dokter visi sempat menyampaikan, tenang, udah lebih tenang lah sekarang gitu katanya. Baik, tentu kita berharap dokter gigi visi juga segera membaik kondisinya dan pelaku juga segera dihukum sesuai dengan perbuatannya. Terima kasih Mas Kevin Kristianto, kuasa hukum korban penganiayaan dokter gigi visi Alexander telah bergabung di iNews Sore. Salam sehat selalu Mas Kevin. Salam sehat, terima kasih Mbak Azila.